Islam pada saat itu adalah agama mayoritas yang intoleran kepada agama minoritas, terutama agama Hindu yang pada saat itu saya anut. Hal ini terjadi karena pada saat itu tahun 1980-an, pada saat saya SD, kisaran kelas 3, ada terjadi sedikit konflik yang sampai saat ini saya masih ingat, yaitu adalah adanya rekan saya yang saat itu bercanda namun dengan cara menjelek-jelekan agama. Dan pada saat itu saya sebagai seorang Hindu tidak terima bahwa agama saya dijelek-jelekan dengan orang lain yang dia berbeda agama dengan saya. Walaupun saya masih kecil, namun saya pada saat itu tidak terima. Dan kemudian saya mengatakan kembali kepada teman saya bahwasanya agama Islam adalah agama yang tidak baik, artinya agama yang tidak bagus lah, karena dia sendiri mau menjelek-jelekan agama saya. Namun itu berbuntut tidak baik karena ternyata teman saya ini bercerita kepada guru agamanya yang membuat saya kemudian mendapatkan sanksi untuk tidak ikut mata pelajaran hari itu di kelas. Dan disitulah saya mulai mengingat-ingat bahwasanya memang orang-orang muslim ini memang tidaklah bisa untuk dijadikan sebagai rekan yang baik atau teman yang baik saat itu. Namun pada saat saya pindah rumah ke daerah Ciledug dan saya sudah bekerja di tahun 1999, di situ saya memiliki hal yang berbeda. Saya memiliki teman-teman yang bertolak belakang dengan orang-orang yang dulu pernah saya temui waktu saya SD. Justru mereka ini adalah orang-orang yang sama sekali pada saat bercanda pun tidak pernah membawa agama dan sangat-sangat menjaga privasi orang yang diajak berteman atau bercanda. Jadi sama sekali tidak ada ucapan sedikit pun yang bahkan mengajak pun mereka tidak mengatakan hal tersebut. Gitu loh. Bahkan membanding-bandingkan pun mereka tidak pernah pada saat saya tahun 1999 saat itu. Nah, disitulah saya merasa nyaman berteman dengan seorang muslim. Ditambah lagi, waktu saya pindah, rumah yang dihuni oleh saya dan keluarga ayah saya itu dekat dengan masjid, sehingga saya tiap hari mendengar azan dan mendengar orang-orang sholat dan juga melakukan pengajian atau kajian-kajian di hari-hari tertentu. Nah, saya pada saat itu jujur justru makin bertambah ingin menjadi orang Hindu yang baik karena saya ingin membanggakan orang tua saya. Di tahun 1999-an itulah saya senang sekali melihat tayangan-tayangan televisi, terutama di stasiun-stasiun TV swasta yang pada saat itu menayangkan film-film kolosal yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan dari negara India. Yaitu ada film Mahabharata, ada film Ramayana, Sri Krishna, dan lain-lain. Yang membuat saya kemudian sangat bangga bahwasanya sebagai seorang Hindu, film para dewasa ini ditayangkan hampir tiap saat di stasiun TV swasta. Yang membuat saya kemudian berkata kepada orang tua saya ingin seperti orang yang bisa punya keterkaitan dengan para dewa, yaitu para resi-resi ini. Lalu orang tua saya mengatakan, ya sudah, kamu harus bisa pintar baca mantram, harus bisa baca kidung, harus bisa membaca kitab Bhagavad Gita dan macam-macam lainnya. Disitulah saya mulai terus belajar tentang Hindu dan bahkan menghafal doa-doa dan mantra-mantram. Namun seiringnya berjalan waktu, saya mulai ada sedikit kebingungan di sini, bukan keraguan ya, tapi kebingungan. Karena apa? Karena saya melihat di film itu antara cara penyembahan awalnya itu, antara penyembahan itu berbeda, dan kedua dewanya pun itu membingungkan buat saya. Di Hindu itu kan kita kenal pada saat saya menyembah Hindu ya, di saat saya Hindu itu ada istilah Trimurti, yaitu adalah penggabungan dari Brahma, Wisnu, dan Siwa. Nah, tapi di film yang saya tonton ada scene di mana antara dewa itu saling bertempur. Ini saya agak bingung. Bagaimana caranya seorang dewa yang dikatakan dalam agama saya bahwa dia adalah satu kesatuan, kok saling bertempur karena konflik kepentingan? Ini nggak masuk akal. Yang kedua,
Di Hindu itu ada istilah, di Hindu yang di Bali ada istilahnya Ida Sang Hyang Widiwasa. Tapi kenapa di film India yang saya tonton sama sekali nama itu tidak pernah disebut oleh para pengikut dari agama Hindu yang asalnya dari Hindustan sendiri. Itu saya tidak pernah mendengar. Sampai saat pun memang saya tidak pernah mendengar orang Hindia itu mengatakan Ida Sang Hyang Widiwasa. Itu dari mana asal kata itu datang? Maka dari itulah saya mulai bertanya kepada orang tua saya mulai mencari tahu, dan membuat saya tambah kesulitan adalah setiap saya mau sembahyang itu banyak sekali perangkat yang harus saya bawa. Harus punya dupa, harus punya asap, dan macam-macam lainnya yang membuat saya akhirnya agak sedikit pusing atau bingung kalau saya pergi jauh untuk sembahyang. Nah, saya tanya kepada orang tua saya, siapa yang paling kuat di antara para dewa ini, agar kalaupun saya harus ibadah, saya hanya menyembah dewa itu saja. Karena dewa-dewa yang lain pasti akan mengikut, karena dia adalah yang paling kuat, gitu loh. Tapi orang tua saya bilang, kamu nggak usah memikirkan ke sana. Yang penting kamu sembahyang, kamu ibadah, nanti kamu akan ketemu jawabannya. Nah, sebagai orang yang saat itu dalam kondisi kebingungan, itu nggak masuk akal. Ditambah lagi ada istilahnya di dalam Hindu itu, yang saya kenal pada saat itu istilahnya percaya kepada reinkarnasi dan juga percaya kepada roh leluhur. Itu saya agak bingung konsep roh leluhur ini. Kalau reinkarnasi ini dipercayai, berarti kan kalau orang sudah meninggal, dia akan naik ke akhirat, kemudian dia akan turun lagi ke bumi untuk menuntaskan dosa-dosanya yang sebelumnya. Nah, kalau dia turun lagi ke bumi, berarti kan tidak ada yang stay di atas. Lalu siapa roh leluhur ini? Sedangkan dalam Hindu sendiri dikatakan bayi yang lahir saja sudah punya dosa. Jadi tidak ada mungkin yang tidak reinkarnasi, pasti reinkarnasi terus. Lalu siapa roh leluhur itu? Gitu loh. Akhirnya disitulah pertanyaan itu yang membuat saya kemudian terjadinya konflik antara hati nurani saya dengan pikiran saya. Namun lisan saya berkata kepada orang tua saya, tetap saya akan menjadi seorang Hindu yang baik, walaupun sebenarnya batin bertentangan dengan pikiran. Nah, karena sering terjadi hal seperti ini, akhirnya saya sering bertanya kepada orang tua saya yang membuat terjadinya konflik internal di keluarga, yaitu terutama antara saya dengan orang tua saya. Orang tua saya ini tidak menyukai pertanyaan-pertanyaan saya karena dianggapnya pertanyaan ini adalah pertanyaan yang tidak masuk akal. Artinya, buat apa bertanya-tanya hal tersebut yang memang notabene sebenarnya sudah ada di kitab, gitu loh. Jadi hanya ibadah aja yang penting, nggak usah terlalu memikirkan tentang Tuhan, karena nggak nyampe nanti otak saya katanya. Namun tetap saya pada saat itu berkonsisten ingin ibadah. Kenapa? Karena di dalam konsep saya mencari ketuhanan itu biar jelas, biar tenang hati saya juga. Karena setiap saya sembahyang, kadang-kadang dalam pikiran saya, ini yang saya sembah benar atau tidak, salah atau tidak, lalu terterima atau tidak ibadah saya ini. Jangan sampai saya sudah capek-capek, saya sudah hafal banyak-banyak mantra, tapi apa yang saya ucapkan dan saya lakukan ternyata semuanya sia-sia. Tidak ada nilai ibadah apapun di mata Tuhan saya. Nah, disitulah kemudian saya mencari tahu, karena di dalam Hindu itu sendiri kan, pada saat saya sembahyang itu saya harus ada beda-beda kembang, ada beda-beda rupa kembang di situ. Sedangkan yang saya tonton pada saat di TV nggak pernah ada pakai kembang, dia pakai api, geni, gitu. Jadi dia pakai naik ke kelenteng, dia nyalakan bel, dia pukul bel, kemudian dia pakai dupa dengan piring. Sedangkan saya saat itu adalah menggunakan kembang yang putih untuk siapa, yang merah buat siapa, yang pancawarna buat siapa, gitu ya. Nah, di situ saya mulai bimbang, dan kemudian saya mencoba untuk mencari tahu tentang ketuhanan dengan cara bertanya kepada orang tua saya. Namun karena kondisinya pada saat itu kurang kondusif, akhirnya saya keluar dari rumah. Saya keluar dari rumah dengan harapan menghindari adanya konflik dengan orang tua saya yang saya khawatir itu bisa membuat beliau sakit. Saya mencari kontrakan bersama dengan rekan saya dengan tujuan adalah untuk saya mencari tahu tentang ketuhanan. Namun bukannya saya mendapatkan apa yang saya inginkan, justru
karena saya jauh dari orang tua saya, pemikiran saya semakin liar. Pemikiran liar inilah yang membuat saya bertemu dengan pemikiran bahwasanya baiklah, lebih baik kita tidak memiliki konsep ketuhanan, tapi kita baik dengan orang lain. Sehingga apa yang kita lakukan, pasti itu yang akan kita terima. Ternyata pemikiran itu setelah sekarang saya masuk Islam, itu salah besar. Bagaimana caranya kita bisa baik kepada orang lain, kalau kita, bagaimana kita bisa baik kepada ciptaannya, kalau penciptanya aja kita nggak baik. Gitu loh. Gimana kita mau baik sama adik kita kalau kita sama orang tua kita nggak baik. Akhirnya di situ saya sempat kondisinya mencoba untuk menjadi orang yang liberal, tapi sebenarnya dalam hati saya itu masih mencari tentang ketuhanan. Nah, karena hal ini berlarut-larut, membuat saya akhirnya memiliki pemikiran yang kurang baik, dan itu berimbas kepada pola hidup saya. Setiap hari saya pulang malam, kadang-kadang saya ngerokok di malam hari karena saya killing time saat itu, tidak ada kegiatan apapun, dan orang-orang ibadah saya hanya duduk di rumah dengan nonton dan merokok setiap hari seperti itu, pulang kerja nonton, merokok dan gitu. Sampai suatu ketika pada saat malam hari itu saya mengalami kondisi yang benar-benar membuat saya tidak pernah terbayangkan. Setelah saya pulang ngajar, seperti biasa saya makan malam, kemudian sampai di kontrakan saya merokok. Setelah merokok dan nonton, terbiasa saya tidur untuk kegiatan saya esok hari. Namun tiba-tiba di situ ada sesuatu hal yang membuat saya kaget. Jantung saya itu mendadak berdebar kencang pada saat saya mau tidur. Jadi pada saat saya mau berbaring, jantung saya itu seperti dipukul. Awalnya seperti dipukul, lalu berdebar kencang, dan itu tidak berhenti. Semakin kencang, dan semakin kencang, yang membuat saya akhirnya menjadi ketakutan, dan pada saat saya pegang, saya bisa merasakan jantung saya itu berdetak sangat kencang. Seperti orang yang sedang berlari puluhan kilometer, saya itu sampai tersengal-sengal, dan kemudian lidah saya terasa getir. Dan ditambah lagi, darah dari kepala saya itu terasa turun sampai ke kaki. Disitulah saya ngerasa bagaimananya orang narik nafas tapi hanya cegukan sampai di leher. Saya udah mencoba narik nafas setinggi-tingginya tapi cegukan di leher, dan itu dengan saya ketakutan, saya buka pintu kontrakan saya dan saya teriak Allahu Akbar sebanyak 3 kali secara refleks. Secara refleks saya teriak Allahu Akbar 3 kali, dan tetangga saya semuanya keluar. Mereka tahu saya non-muslim. Namun karena mereka melihat saya teriak Allahu Akbar, mereka bingung. Mereka hanya melihat dari jendela, ada yang datanya dari depan pintu, tapi tidak menghampiri saya. Mereka tidak tahu apa yang terjadi pada saya. Saya cuma teriak Allahu Akbar, saya masuk lagi ke dalam, dan situlah saya telepon orang tua saya menyatakan bahwasanya saya minta maaf kalau saya punya salah. Karena kemungkinan besar saya kena serangan jantung, dan saya nggak tahu apakah saya selamat atau tidak. Berselangnya waktu, karena saya sudah buka pintu tadi, ibu saya dan orang tua saya datang. Saya ingat itu kalimat terakhir yang saya dengar itu dari ibu saya itu, tolong balurin balsem, kakinya sudah mulai dingin. Tolong Pak, balurin balsem, kakinya sudah mulai dingin. Saya cuma hanya lihat itu antara gelap hitam dan kunang-kunang. Jadi kayak kalau kita main kamera tuh blur fokusnya ya, blur, benar-benar blur. Jadi warna yang bercampur dengan hitam saja gitu. Disitulah saya kemudian ingat itu saya dipapas oleh orang tua saya, karena saya masih merasakan beratnya badan saya menyandar kepada tangan ibu saya. Bapak saya pada saat itu membawa kendaraan motor, dan saya diapit di antara orang tua saya menuju ke rumah. Di rumah saya tidak langsung dibawa, tapi langsung dilarikan ke rumah dokter kenalan dari orang tua saya, bapak saya terutama. Di situ saya dilakukan penanganan pertama, dan kemudian diberikan obat, mungkin obat penenang pada saat itu, mungkin ya, karena saya kurang tahu itu obat apa. Nah, bapak saya di sini setelah saya tenang menyatakan pada dokter, gimana dok, si Ari nih, beliau manggil saya Ari. Si Ari ini gimana? Sakit apa dia? Nah, dokter ini bingung. Ini kenapa man gitu? Bahasa Bali, kenapa man? Kenapa man maksudnya gitu dalam bahasa Bali? Ini anak ini kayaknya terlalu pusing mikirin Islam nih. Saya tahu dia pasti mau masuk Islam. Dari kemarin itu dia nanyain tentang ketuhanan terus.
Karena orang-orang kayak gini nih rata-rata termasuk Islam nih, kata bapak saya gitu kan. Terus saya dipanggil lah. Nah, dipanggil saya sama bapak saya duduk di depan dokter itu. Dokter itu bilang, "Man, ini anaknya antara jantung sama denyutnya itu berbeda." Nah, kok bisa? Saya juga bingung, maksudnya seperti apa sih juga nggak ngerti. Ini kamu punya masalah apa? Nah, saya bilang, saya cuma nanya kok, Tuhan itu seperti apa, konsepnya bagaimana. Nah, dokter ini karena agamanya sama dengan agama bapak saya, beliau bilang, "Ya udah Ri, kamu tuh nggak usah mikir jauh-jauh. Kalaupun kamu nggak yakin, kamu harus belajar sampai kamu yakin. Sama seperti Om ini pun, walaupun Om masih belum yakin, tapi Om akan terus belajar sampai Om akan yakin." Gitu loh. Karena sesuatu keyakinan itu bisa kita dapatkan dengan kita terus-menerus meyakini. Tapi saya masih bingung gimana caranya yakin dapat kalau kita masih belum yakin kan. Tapi karena saya tidak mau bertengkar dengan orang tua saya saat itu, akhirnya saya mengucapkan iya saja. Walaupun dalam batin saya tetap berkata bahwasanya saya masih belum yakin dengan Tuhan saya gitu. Kembalilah saya ke Hindu, yang tadinya saya mencoba sifat apatis terhadap Hindu, saya kembali lagi ke Hindu, sembahyang lagi beberapa kali, namun di hati saya menolak. Menolaknya kenapa? Karena saya masih berpikir, benar nggak sih dewa yang saya sembah ini adalah menerima amal ibadah saya dan apa yang saya lakukan ini punya nilai di hadapan Tuhan. Nah, karena saat itu kondisi saya sudah membaik ya, akhirnya saya merasa, kayaknya saya nggak yakin, saya keluar lagi dari rumah. Karena saya bentrok lagi dengan orang tua saya mengenai konsep ketuhanan tadi. Bentrok lagi dari orang tua, saya keluar lagi ke kontrakan saya. Nah, di situ yang menarik adalah pada saat saya ngajar di hari Selasa atau Rabu, saya lupa. Pokoknya di tahun 2000-an saat itu, 2013 atau 2014 saya lupa. Bukan 2010 atau 2009 saat itu kondisinya saya pulang ngajar seperti biasa. Setelah pulang ngajar saya pulang lagi kontrakan, besokannya ngajar lagi. Nah, di hari kedua saya ngajar itu di lantai 4 harusnya kan saya kondisinya ngajar. Nah, pada saat saya naik tangga karena situ tidak ada lift di lantai 4, pada saat saya baru mau masuk ngajar, itu saya merasakan hal yang sama yang pernah saya rasakan di kontrakan. Jadi, baru saya masuk pintu ngajar, baru saya mau membuka kelas dengan materi yang ingin saya ajarkan, tiba-tiba saya merasakan adanya serangan yang sama seperti kondisi saya waktu saya di kontrakan. Saya mencoba keluar dari ruangan untuk menenangkan diri beberapa kali, jadi saya keluar masuk. Setelah saya tenang, saya masuk. Pada saat saya mau ngajar, saya sakit lagi. Keluar lagi. Sampai itu berulang hampir sekitar 4-5 kali. Yang akhirnya pada saat yang ke-5 atau ke-4, saya lupa itu, saya tidak lagi bisa masuk karena saya langsung duduk di lorong tempat saya ngajar dan murid-murid saya atau mahasiswa saya masih menunggu di dalam kelas. Tidak ada kekuatan sama sekali saya bisa masuk ke sana dan saya cuma pasrah bahwasanya hari itu saya apakah akan diambil atau tidak. Karena sakitnya tidak ada sama sekali gejala. Hari itu langsung terjadi. Di situ saya mulai merasakan hal yang sama dan nafas saya sama. Kondisinya tinggal, kalau kemarin hanya sampai di kerongkongan, saya di dada. Jadi agak lebih turun. Jadi untuk narik dada, biasanya kalau kita mengakukan kita narik dada bisa ya, ini saya nggak bisa saat itu. Nah, akhirnya yang terjadi, ada salah satu murid saya yang keluar, dia ngelihat saya kondisi tergeletak di pinggir lorong, lalu dia memapah saya dan menanyakan ada yang bisa dibantu. Saya minta tolong hubungi orang tua saya untuk saya dibawa ke rumah sakit. Akhirnya diteleponlah orang tua saya, dipapahlah saya dari lantai 4 menuju ke lantai 1, dan orang tua saya membawa saya menggunakan kendaraan mobil menuju ke rumah. Karena rumah sakit pada saat itu kondisinya dokter spesialis sudah tidak ada di tempat, saya kemudian dibawa ke rumah dulu dan paginya baru dibawa ke rumah sakit dulu namanya Bakti Asih. Ke rumah Bakti Asih di Ciledug untuk ketemu dengan dokter spesialis jantung. Di situ saya di ronsen, kemudian saya di EKG. Hasil ronsen dan EKG membuat saya terkejut. Kenapa? Karena menurut dokter spesialis jantung saya sudah bengkak.
jantung saya sudah bengkak, dan EKG saya antara batas atas dan batas bawah sudah bertabrakan jauh. Ini perlu penanganan yang sangat cepat dan perlu pengecekan apakah perlu ada operasi atau tidak. Nah, karena peralatan di sana kurang memadai, saya dirujuklah ke rumah sakit yang lebih besar untuk dicek kamera mengenai jantung saya. Di sini titik yang sangat menarik buat saya. Kemudian saya balik pulang ke rumah. Di rumah saya, ini saya tinggal di rumah sama orang tua saya. Saya mencoba mencari literatur bagaimana cara sembuh dari sakit jantung, bagaimana caranya makanan-makanan herbal yang bisa menyembuhkan jantung, dan lain-lain macamnya. Sampai searching di Google dan segala macam, jawabannya tidak ada. Yang menghambat ada, yang mencegah ada, yang menyembuhkan tidak ada. Itu yang saya searching saat itu ya. Kalau sekarang saya Allahu alam mungkin sudah ada, tapi yang saya waktu itu cari tidak ada. Anehnya pada saat pagi hari saya mau kerja, itu ada kalimat yang terngiang di telinga saya, yang biasanya kalau kita bicara dengan diri kita itu kan kita bisa mengatur ya, kita mau bicara apa. Ini saya tidak bisa mengatur bicara itu. Kalimat itu terngiang di dalam pikiran telinga saya itu, dan itu hanya di kanan. Itu dia berkata gini, beranikah kamu mengucapkan la ilaha illallah sebelum waktu pagi menjelang dan sebelum setelah fajar menyingsing, artinya sudah terbit, turun matahari. Jadi sebelum matahari terbit dan setelah matahari terbenam. Saat itu saya berpikir yang penting sembuh, karena sakit jantung ini luar biasa. Saya capek sedikit langsung terjadi lagi ngap. Saya kepikiran sedikit ngap lagi. Kondisinya memang tidak nyaman sekali. Bahkan untuk buang air besar pun pada saat itu saya dari jongkok naik berdiri itu sangat tidak bisa nyaman. Kenapa? Karena nafas saya tersengal-sengal terus. Itu saya minum obat dari dokter untuk mengurangi rasa nyeri saya dan rasa ngap saya. Disitulah saya kemudian mengucapkan la ilaha illallah. Dari pada saat matahari sebelum terbit, saya berangkat dari rumah orang tua saya menuju kantor. Sampai di kantor saya berhenti dan saya menunggu waktu setelah maghrib baru pulang ke rumah, dan di sepanjang jalan saya mengucap itu dalam hati la ilaha illallah. Terus itu berlangsung sampai akhirnya saya ketemu dokter di rumah sakit Sari Asih, rujukan dari Bakti Asih tadi, untuk dilakukan namanya USG jantung dan echo dan EKG juga. Nah, di situ beliau berkata, oke, kita coba EKG dulu. Detak jantung masih sama, kondisinya masih sama seperti pada saat saya di rumah sakit Bakti Asih. Masih bertabrakan, bahkan lebih parah lagi kondisinya saat itu. Akhirnya dirujuklah ke dokter jantung, namanya Dr. Robert saat itu. Beliau bilang, wah, Pak, ini harus USG jantung ya, nanti kita lihat dulu apakah harus ada operasi atau tidak. Janji dengan saya 3 minggu lagi datang ke sini. Setelah itu kita lihat kondisinya. Di situ saya deg-degan. Bagaimana nggak deg-degan? Umur masih 20-an tahun. Ya kan? Udah 30 tahun. Udah kena sakit jantung. Orang mah 60, 70 baru sakit jantung. Saya 30 tahun udah sakit jantung. Saya sangat takut sekali saat itu. Tapi saya tidak berhenti. Saya tetap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berangkat pagi, kemudian pulang habis maghrib, dan saat pagi saya libur, saya suka jalan dengan tidak menggunakan alas sendal dan tetap mengucapkan itu dalam hati agar orang tua saya tidak khawatir pada saya, karena waktu itu orang tua saya benar-benar menjaga saya sepanjang jalan, sepanjang kompleks, seperti orang tawaf lah gitu loh. La ilaha illallah. Minggu ketiga akhirnya ketemulah saya dengan dokter. Karena saya takut, saya minta ditemani sama rekan saya. Bersama-sama dia itu datanglah ke rumah sakit Sari Asih. Di rumah sakit Sari Asih, pertama kali saya ketemu dokter, langsung saya takut. Gimana Pak Wayan? Siap? Siap. EKG dulu. Di EKG, kadarullah normal. Jantung atas dan bawah itu tidak bertabrakan. Tapi dokter tidak langsung menyatakan selamat. Kita langsung ke ruangan lab. Dari ruang lab, kita USG. Saya ke lab dulu. Dari lab, saya ke USG. Di USG, saya ada kamera yang masuk, dicek semuanya, katup segala macam. Beliau bilang, normal ini, sakit nggak?
Coba ditekan, sakit nggak? Nggak, sakit tidak. Alhamdulillah ini masih ada detaknya bagus, jantungnya bagus. Keluar dari ruangan, saya disuruh tunggu sekitar 1 jam. Hal yang paling terindah saat itu adalah keluar hasil jantung normal. Jantung saya normal. Bisa bayangin ya, kondisinya di saat itu. Saya yang takutnya setengah mati, bahkan ada orang yang ingin banget itu sembuh. Dan itu ada saksi teman saya, dan hasil lab itu masih tersimpan di daerah Ciledug di rumah orang tua saya saat itu. Dan kemudian dokter itu bilang, obatnya nggak usah diminum lagi. Nggak usah diminum lagi, nanti bisa berbahaya. Sejak itu saya nggak pernah lagi minum obat itu sampai saat ini. Itu hal yang pertama yang Allah kasih kepada saya. Namun saya tidak melihat saya tidak mengetahui bahwa saat itu Allah sudah melihat saya. Karena yang saya lihat saya kurang paham apa yang dilihat Allah tuh sampai saya yang ditarik saat itu. Saya nggak tahu. Kemudian saya mencoba untuk main ke tempat teman-teman saya, seperti biasalah kita bermain. Kemudian pada saat itu saya kondisinya di sebuah mall, ingin membeli sebuah baju, beli sebuah baju untuk kerja saya. Namun anehnya pada saat itu ada di lantai dasar itu ada orang-orang yang biasa nyetel CD. Itu ada video-video tentang ayat-ayat Quran, tapi saya kurang tahu pada saat itu ayat Quran apa. Saya naik di lantai 2, turun ke bawah, itu saya pengen beli CD buat di kontrakan saya, buat nonton film. Dilalahnya di situ ada kalimat dari surat Ar-Rahman, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Surat Ar-Rahman yang diulang-ulang, yang kemudian menyatakan bahwasanya nikmat mana lagi yang kamu dustakan. Di situ saya kurang paham maksud dari Tuhan apa. Suatu ketika saya sakit lagi di hal yang sama. Dokter sudah menyatakan normal, tapi pada saat itu saya sakit lagi. Itu saya benar-benar tidak habis pikir, kenapa bisa seperti itu. Akhirnya saya dibawa lagi lah orang tua saya ke rumah sakit. Di situ saya bilang, ya Allah, kok gini ya? Apa saya harus masuk Islam? Tapi kalau saya mau masuk Islam, ya Allah, saya pengen orang tua saya bilang boleh. Kalau saya masuk Islam, saya pengen bapak saya bilang boleh, bukan ibu. Bapak. Kenapa? Karena kalau bapak yang bilang, ibu pasti ikut. Dilalahnya, pada saat saya ke rumah sakit, dokter ngecek lagi jantung saya, kemudian menyuruh saya keluar, dan dia tinggal berdua dengan orang tua saya kurang tahu apa yang dibicarakan. Saya tidak tahu. Kemudian di situ, bapak saya keluar, sambil saya menunggu obat, bapak saya ngomong begini sama saya, Ri, kamu tuh sebenarnya maunya apa? Bapak udah pusing sama kamu. Dokter tuh sudah bolak-balik, kita keluar duit buat cek doang ini. Kamu maunya apa? Kamu mau apa? Kita ngobrol ntar. Setelah itu, saya di mobil, di parkiran bersama orang tua, berdua dengan bapak saya. Bapak saya bilang kepada saya, kalau kamu mau masuk Islam, silahkan. Jarak saya bilang kepada Allah dalam hati, padahal itu, kalau saya memang harus masuk Islam, saya pengen bapak saya bilang boleh. Padahal itu hanya dalam hati, saya tidak ngucap. Bapak saya di parkiran mobil, silahkan, daripada nanti kamu akan terus-terusan seperti ini. Bapak sudah tidak bisa lagi tahu jalan pikiran kamu. Bapak sudah pusing melihat orang tua saya menangis, melihat kalimat itu keluar. Akhirnya saya bingung, saya harus bangga, senang, atau saya sedih. Karena di sisi lain saya membuat orang tua saya nangis, tapi di sisi lain saya senang bahwasanya orang tua saya membolehkan saya masuk Islam.